udara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik Indonesia, kami akan ajak Anda kembali pendengar untuk mendapatkan kabar terbaru ya dari wilayah IKN Nusantara. Jadi pada pagi hari ini dikabarkan BPK RI pendengar untuk pertama kalinya ini melakukan pemeriksaan terhadap laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas laporan keuangan OIKN tahun anggaran 2023 yang juga hasilnya OIKN ini berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Lalu juga seperti apakah informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan kami dari RRI IKN, yakni presenter ya dari RRI IKN, ada Padriansyah di pagi hari ini. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Selamat pagi waktu Jakarta dan juga selamat siang waktu IKN, Padri. Salam sehat ya, apa kabar? Selamat pagi waktu Jakarta dan selamat siang waktu Nusantara. Kabar sehat dan cuaca di IKN pagi menjelang siang ini cuaca cerah, tidak seperti kemarin-kemarin di IKN hujan, Andela. Tapi di sini alhamdulillah pagi hari ini sampai siang sekarang cerah dan mulai melanjutkan kembali aktivitas pekerjaan konstruksinya, Andela. Luar biasa, semoga juga cuaca terus ya bersahabat karena juga ada beberapa pembangunan yang juga memang sedang dikejar ya untuk bulan depan gitu ya. Jadi Pak Adli, ini bagaimana kan dengan kabar terkait otorita IKN yang mendapatkan opini WTP? Iya, baik, Andela. Ini kan merupakan sesuatu yang menarik. Hal ini juga kami bersama dengan Sekretaris Otorita IKN Ahmad Caka Santos Wijaya, dia mengatakan bahwasanya ini menarik karena boleh dibilang Otorita IKN ini baru netas gitu loh, telur yang baru netas sebagai lembaga negara yang baru, dan raihan laporan keuangan pertama ini berhasil mendapatkan wajar tanpa pengecualian, dan hal ini yang bisa dibilang membanggakan, dan hal ini perlu kita garis bawahi bahwasanya menjadi sesuatu yang sangat menarik dan juga sesuatu yang ibaratnya itu bisa membuat kita yang berada di Otorita IKN ini juga merasa sangat senang gitu, Andela. Jadi juga tentu bangga juga ya atas hasil dari OIKN kali ini. Karena juga kabarnya yang kemarin juga menerima penghargaan ini adalah Wakil Kepala Otorita IKN ya, Raja Juli Antoni. Nah, ini apakah juga dijelaskan terkait juga mungkin untuk juga upaya kedepannya agar ini juga tetap terjadi begitu ya, juga tetap terjaga. Ini seperti apa mungkin? Iya, baik. Ya, kemarin memang pada saat penerimaan di hari Senin 15 Juli 2024 adalah ya, ini diserahkan langsung oleh auditor BPK kepada wakil PLT ya, maksudnya wakil otorita IKN, Raja Juli Antoni, dan juga diserahkan juga kepada PLT ya, otorita IKN, yaitu Bapak Basuki Hadi Mulyono, langsung di kantor Kementerian PUPR, dan beliau juga menjelaskan di Pak Sekretaris ini bahwasanya nanti ke depannya otorita IKN ini akan terus bersinergi, apalagi di internalnya juga akan terus memantapkan diri, apalagi terkait dengan percepatan pembangunan yang luar biasa masif begitu, Andela, di tahun 2024 ini, yang otomatis akan banyak menggunakan dana-dana yang cukup besar dari dari anggaran-anggaran yang sudah ditentukan gitu, Andela. Dan ini juga menjadi tambahan juga dari Ahmad Caka bahwasanya memang di IKN ini sedang banyak tahapan-tahapan yang memang harus dikerjakan, dari mulai pembangunan jalan tol, pembangunan bandara, PPIP, dan juga percepatan di kawasan inti pusat pemerintah atau KIPP, dan juga tadi kami sudah berbincang juga selain dengan opini WTP ini ada juga terkait dengan penganggaran untuk yang namanya modifikasi cuaca di kawasan IKN ini, Andela. Nah, ini bagaimana terkait juga modifikasi cuaca? Apakah juga sudah dilaksanakan? Karena juga mengingat tadi kabar dari Anda adalah beberapa hari terakhir ini hujan terus gitu ya. Seperti apa ini, Fadli? Iya, baik. Untuk modifikasi cuaca di IKN, setelah kami berbincang dengan tadi ada Pak Tri Handoko Seto selaku PLT Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG. Ini beberapa hari ke belakang memang sedang terjadi yang namanya curah hujan tinggi karena dipengaruhi oleh yang namanya MGO gitu ya, atau yang namanya pengaruh angin yang begitu besar dari arah lain gitu ya, dari Selat Makassar ataupun juga Selat Jawa gitu. Dan ini beberapa hari yang akan datang memang target dari BMKG ini akan memasifkan lagi pergerakannya, karena tadi berdasarkan paparan juga yang disampaikan beliau, setiap hari mereka bekerja 20 hampir 18 jam per hari, pesawat itu terbang setiap hari, setiap jamnya gitu bahkan, dan sampai sudah memetakan
daerah-daerah yang rawan terjadinya hujan, tapi terkait dengan kendalanya masih ada kendala Andela terkait yaitu operasional Bandara Sepinggan yang berlangsung dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Hal ini membuat tantangan bagi teman-teman di BMKG karena biasanya pada dini hari gitu ya, entah itu pukul 2 atau pukul 3, awan itu mulai mengumpul dan ternyata nggak bisa berangkat gitu pesawatnya karena terkait dengan operasional bandara yang masih terbatas gitu, Andela, di Balikpapan sini. Baik, Pak Adli, ini bagaimana juga dengan progres pembangunan mungkin yang ada di pusat inti IKN ya, untuk juga mungkin apa namanya Kemenko 1 yang juga kabarnya nanti kan akan juga dipergunakan untuk mereka yang menjadi petugas ya upacara bendera di bulan Agustus nanti. Iya, Andela, berdasarkan pantauan kami juga beberapa waktu yang lalu dan berdasarkan informasi dari teman-teman tim transisi juga, Mm-mm. bahwasanya di kawasan KIPP yang menjadi pusat percepatan masif pembangunan di sana, ini sudah mulai terjadi progres penyelesaian gitu ya, terjadi sekitar di Plaza Seremoni sudah siap digunakan, habis itu di Kemenko 1 juga sudah mulai beberapa ada yang bisa dikatakan untuk finishing gitu ya, Mm. beberapa tahapannya, tapi masih ada beberapa rangkaian lainnya seperti yang ada di Kemenko 2, ada juga di Kemenko 3 yang masih ada pembangunan lagi di sana. Tapi yang di Kemenko 1 sudah mulai tahap pembersihan ataupun juga tahap Hmm. penyelesaian sedikit lagi begitu berdasarkan informasi yang kami terima, Andela. Oke, jadi kemungkinan mungkin di akhir bulan atau juga di awal bulan Agustus ini juga bisa kita lihat begitu ya, mungkin juga sudah memasukkan untuk apa namanya barang-barang ke dalam Kemenko 1 ini ya. Baik, Pak Adli, ini Iya. bagaimana juga terkait mungkin adanya kendala ya. Tadi kan dijelaskan kalau cuaca memang juga sudah diantisipasi ya, ada modifikasi cuaca dari BMKG. Tapi juga untuk kendala yang lain seperti jalanan di sana kan kabarnya juga masih ada yang terpantau macet ya. Karena memang juga banyaknya aktivitas keluar masuk dari kendaraan-kendaraan besar dan juga masyarakat di wilayah Kalimantan sendiri gini. Ini seperti apa pantauannya? Iya, baik, berdasarkan pantauan kami per tanggal 14 Juli kemarin memang masyarakat umum sudah mulai dibatasi Andela untuk masuk Oke. ke kawasan ibu kota Nusantara. Dan beberapa hari terakhir ini per tanggal 14, 15, 16 sampai dengan hari ini 17 Juli, Mm-mm. aktivitas mobilitas dari warga sudah mulai berkurang dan juga masyarakat yang di sekitar sini sudah mulai berkurang. Akan tetapi untuk pengangkutan seperti truk-truk besar ataupun juga tronton dan lain sebagainya masih terjadi. Namun tidak terjadi kepadatan yang begitu Mm. seperti yang diberitakan sebelum-sebelumnya gitu ya Andela ya, Mm-mm. seperti yang di bulan Juni ataupun juga Maret atau Mei. Tapi di bulan Juli ini agak lumayan berkurang karena dari pembatasan tersebut yang mana masyarakat bisa berkunjung di hari-hari tertentu saja seperti hari Kamis dan Mm-mm. juga di hari Jumat, maksudnya 2 hari itu saja yang bisa berkunjung masyarakat untuk ke IKN, Andela. Oke, baik. Kami tunggu ya kabar selanjutnya dari wilayah IKN untuk kita semua di Pro 3 ya. Terima kasih Febliansa Baik. sudah bergabung bersama dengan Pro 3. Salam sehat. Iya, pendengar, demikian tadi adalah presenter dari RRI IKN, ada Febliansa yang sudah bergabung ya bersama dengan kami untuk kabar terkini dari IKN Nusantara. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital.